في أكمل الكتب. Baik, Pak. As ya? Pak. Belajar aja. Bentar, Pak. Oh, bisa belajar. Ini udah record kan? Nggak tahu. Udah. Ya, jadi Anda hati-hati ini yang pada jalan, jangan sampai terlena, jangan sampai Anda sering-sering di badan jalan, jangan ya. Jadi ini jalur umum, banyak lalu lalang, hati-hati, selamatan. Terus ya itu jangan terlena aja ya, itu akan kita makan. Kita akan melakukan filtrip sedimentasi dan hidrografi dan sedimentasi lanjutan, di mana lokasi yang sedimentasi dan hidrografi di lokasi atas, bawah, sedangkan yang rendah dari bawah ke atas. Terus bahan tugas ya yang akan Anda lakukan untuk sedimen itu Anda buat sketsa itu, jadi Anda semua boleh beberapa bahwa yang sedimentasi dan hidrografi ada dua tugas. Pertama MS ya, itu pengukurannya boleh kelompok ya, kelompokan kan udah ada pembagiannya kan. Nah, namun tiap per orang harus ngisi blok itu tabel MS-nya ya, deskripsi selengkapnya. Hanya saja kelompok itu cara mengukur ketebalan lapisannya dan lain-lainnya, tapi isinya deskripsinya Anda yang lakukan. Terus kemudian yang untuk kaligrafinya, yang sedimentasinya tugasnya sketsa ya. Sketsa itu bisa dibilang, saya kan tadi ada kemarin contoh foto langsung sketsa itu dari sketsa dari foto penjelasan foto, tapi Anda sketsa aja ya, itu untuk contoh aja. Artinya sketsa itu boleh satu singkapan, kan saya panjang ya, sketsanya panjang. Ini lumayan juga, ini bisa Anda satu
lokasi ini bisa menghasilkan sketsanya panjang, dan itu boleh Anda melakukan beberapa sketsa. Kalau di sana lagi ada beda lagi, tapi minimal menentukan sketsa ya, dan detail. Anda bisa sebenarnya sketsa itu di belakang ya, setelah Anda isi MS itu seperti apa, sehingga Anda diresumekan isinya itu di sketsa. Terus sketsa juga ada beberapa poin, oh ini untuk mendetilkan, bisa sketsa lebih detail ya, jadi diperbesar lagi sehingga mendetilkan bisa ada struktur besar atau struktur sedimen, didetilkan lagi ini ada struktur sedimen apa aja di situ. Itu pun di gambar sketsa bisa Anda tuliskan beberapa informasi ya, seperti apa yang itu yang saya butuhkan. Itu terus tadi cara ini ukur Jakob. Nah, ada ukur Jakob ya, kemudian atau ada alat ukur enggak? Meteran di bawah ya. Nah itu boleh ya, jadi bisa campur mana yang pakai Jakob, bisa pakai meteran ya, terus seperti itu ya. Ini banyak ya struktur sedimen di sini ya. Terus informasi apa aja selain mitologi ya, jadi ada deskripsi kata lengkap ya. Meteran ada. Si dia bisa nih, Yosi bisa. Abdul Abdul bisa. Oke ya. Nah, jadi di tabel di kolom kamu ya, itu ada satu bagian yang lumayan susah, yaitu ada yang paling, itu juga yang paling penting adalah ketebalan ya. Jadi itu lumayan susah kalau buat saya ya, mungkin kalau buat yang bapak-bapak lain mudah ya, tapi kalau saya kan kurang pandai lah ya, jadi kalau buat saya susah. Nah, jadi ketebalan itu ada banyak ya cara mengukurnya ya. Yang pertama itu, tapi kita yang paling penting adalah kita harus tahu yang mana yang ketebalan. Ya, jadi di sini kalau misalkan kamu ketemu outcrop dari batuan sedimen seperti ini ya, yang memang yang harus kita lakukan adalah membuat kolom ya, untuk menjelaskan kepada bos ya, pada klien atau kepada yang siapapun yang membayar kita. Jadi memang display yang terbaik untuk kita mempresentasikan sebuah OC ini adalah dengan menggunakan kolom stratigrafi ya, ini bisa menjadi bayangan kalau di migas ya, ini bisa menjadi bayangan bagaimana sebuah OC di bawah permukaan ya. Nanti akan kita cocokkan kalau nanti aplikasinya dengan data seismik ya, kita akan aplikasikan di sini ya. Kalau misalkan ini adalah sebuah reservoir migas, apakah kita bisa menggambarkan bagaimana reservoir migas dilihat dari seismik di bawah permukaan, apakah dia sama atau tidak ya, karena kan kalau seismik itu kan kita analisis data itu dari sensor. Kalau ini kan data real ya. Nah, ini data real. Nah, jadi aplikasinya nanti data atas permukaan akan dikorelasi dengan data bawah permukaan, itu kalau di eksplorasi migas. Ya, jadi ketebalan ini sangat penting karena kalau misalkan reservoir migas itu ketebalan itu lumayan penting. Ya, semakin tebal reservoir kita semakin kaya ya. Kaya kita. Ya, jadi di sini yang paling penting kita mengidentifikasikan mana yang satu lapisan ketebalan. Nah, itu yang bisa masing-masing kamu itu berbeda. Ya, masing-masing menurut Siti lapisannya dari sini ke sini. Ya, menurut Sita dari sini cuma sampai sini.
Ya, menurut Sinta dari sini ada lapisan, nah itu berbeda-beda dan itu adalah hal yang biasa, ya biasa. Yang penting kamu tahu mana yang dianggap perlapisan. Ya biasanya kalau perlapisan itu ditunjukkan, satu lapisan itu ditunjukkan dengan perubahan warna atau perubahan ukuran butir. Nah itu bisa terjadi, itu bisa menyebabkan sebuah lapisan sudah berbeda. Nah seperti contoh di sini, kalau misalkan kita anggap lapisan, kamu mau mengukur lapisan yang ini ya. Nah ini kan dari gini ya. Ya ini kan dari tipis tiba-tiba yang tipis ini sudah hilang, langsung begini. Nah ini yang mana ketebalan? Nah yang ketebalan itu sebenarnya kalau kita lihat, kalau ketebalan itu yang seperti ini ya. Jadi ini kan miringnya ke dalam begini ya. Ya. Nah jadi kita ukur ketebalan itu adalah, kalau mau teorinya itu tegak lurus dengan, kalau ketebalan begini berarti ini tegak lurus dengan perlapisannya. Ya, Tokat Jakob yang ideal itu di sini sebenarnya ada busur. Nah, jadi ideal ya kalau kamu nanti mendapat gadget yang Tokat Jakob yang ideal, yang ada busurnya, ini diukur dulu dipnya berapa. Ya, misalnya dapat 20 misalnya atau 10. Nah, ini tongkat ini kamu miringkan 10 di sini, kalau misalkan di sini. Kira-kira begini. Ya. Atau kalau mau pakai alat bantu, di sini kamu pakai tongkat papan itu, miringkan. Ya. Ini ada 10, 20, 30, 40. Nah, kalau kamu anggap di sini berarti 40 cm lah. Di situ. Ya, kalau kamu anggap sampai sini berarti ini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, nah 80 sampai sini. Tapi ingat, ini sebenarnya harus tegak lurus ya, dengan perlapisan. Harus tegak lurus. Ada kalanya kita tidak bisa, keadaan memaksa tidak bisa kita mengukur tegak lurus. Kalau di sini masih bisa ya. Nah, ada keadaan kita tidak bisa mengukur tegak lurus. Yang kita ukur biasanya pada saat itu adalah jarak. Jadi kamu taruh aja, kalau misalkan memang keadaan tidak bisa, ya itu bisa kita gunakan meteran. Oke. Nah, tetapi kalau kita gunakan meteran, misalnya kamu taruh di sini. Ya. Nah, tinggal di sini. Nah, kalau kamu arahkan tegak lurus begini, itu juga mengukur ketebalan. Tapi kalau kamu bekerja sendiri, ya, itu kamu taruh di sini. Ya. Tinggalnya di sini. Nah, yang kamu ukur itu bukan ketebalan, tapi jarak, ya, ataupun panjang. Itu bukan tebal. Atau kalau misalkan ini kamu ngukurnya naik ke atas, habis itu taruh lempar sini, ya, atau kamu ngukurnya begini. Ini karena pelapisannya begini ya. Kalau misalkan yang lain, nah kamu ngukurnya begini. Ataupun kalau misalkan kasusnya seperti ini ya, ini kamu ada satu yang naik ke atas, ini meterannya taruh di bawah, ditarik ke atas, kamu ngukur di sini 10, 20, 30. Nah, itu kamu ngukurnya jarak. Nah, kalau jarak itu nanti di mana? Di rumah. Nah, konversi lagi ke tebal. Ya. Saya punya kelemahan di situ. Kalau saya. Karena beda ya. Beda, konsepnya beda. Kalau situasinya seperti ini, itu memakai rumus sinus atau cos atau tangent. Ya itulah, saya nggak tahu. Ada di sana. Ya. Tergantung. Ini kan ke sini, miringnya begini. Kalau miringnya begini, itu beda lagi. Miringnya kemana lagi beda. Atau kamu dari samping itu berbeda. Nah, saya punya kelemahan di situ. Jadinya
untuk menutup kelemahan saya, sebisa mungkin saya ukur ketebalan yang sebenarnya di lapangan. Itu menutup kekurangan saya. Ya, karena saya lemah di sana. Kalau misalkan memang, tapi kadang memang nggak bisa, ya udah gimana lagi. Jadi di kantor atau di kampus tinggal tanya ya, tinggal tanya sama orang yang bisa. Nah, jadi kalau konsep saya sebisa mungkin mengukur ketebalan yang sebenarnya di lapangan supaya mengurangi pekerjaan setelah ini. Nah, jadi caranya yang seperti itu. Ya. Nah, jadi yang kamu tulis di situ tadi di kertas itu adalah ketebalan yang cara mengukurnya seperti ini. Ya. Terus gunakan skala yang sesuai, yang memudahkan kamu. Jangan bikin skala yang susah. Cara bikin skala yang mudah, misalnya 1:10, 1:100. Jadi ketika kamu mengukur misalnya 1 meter di sini, maka di kertas kamu adalah 1 cm. Jangan kamu bikin skala 1:50, 1:12, 1:75. Kalau 1:50 aja udah. Kalau misalkan 1 meter di sini, berarti di situ kamu lihat, kamu tulis 2 cm. 2 cm. Nanti kalau misalkan ketemu 12 meter di sini, berapa tuh? 24. Kayak kalkulator dulu kan? Ya. Ya. Jadi bagusnya skala apa? 1:100. 1:1 meter. Ya, pokoknya gunakan skala yang mempermudah kamu. Hah? Pekerjaan Ini kamu. ketebalannya berapa nih? Kalau saya biasanya pakai 1:100. Kalau saya, kamu terserah. Ya, 1 meter di lapangan, di sini 50 cm. Di sini 50 cm, di sana 0,5. 0,5. Ya, skala di situ. Oke, habis itu ada ukuran butir. Ukuran butir di sebelah ketebalan ada Ukuran butir. litologi. Litologi ada pertanyaan nggak? Gimana cara litologi? Litologi, kalau sedimen berarti antara batu pasir, lampu, marstun, gamping. Nah, itu caranya gimana? Oke, kelompok besarnya kalau untuk simbolingnya berarti ada nggak antara sandstone, marstun, atau karbonat. Gimana caranya? Kalau sandstone yang seperti apa? Titik-titik. Ya, oke, titik-titik. Nah, di sininya gimana nih? Misalnya kamu di sini, oh ini sandstone, ini lempung, ini karbonat. Kan baru dari situ kamu baru ke situ kan? Cara tahu sandstone? Di sini? Apain? Diapain? Dipegang. Dipegang. Pegang ininya ya. Kan pegang yang lain. Maksud saya jangan pegang daunnya. Ya. Nah, dipegang dulu atau kalau kamu sudah ada contekan. Ya, ada contekan. Oh, pakai contekan. Pakai contekan kita biasanya adalah peta geologi regional. Itu ada contekan. Di sini kita sudah ada di formasi di Selimung. Di formasi Selimung antara batu pasir tupaan atau batu pasir karbonat. Nanti di antara tiga itu. Oke, batu pasir nggak ada masalah, batu lempung. Untuk cek karbonatan gimana? Diapain aja? Ditetes dengan batuan. Tetesin aja, jangan banyak-banyak ya. Kasihan teman yang lain.
Cara tetesin HCl gimana? Dibuka dulu. Jangan kamu tetesin waktu lagi hujan. Ya, cek dulu HCl-mu bagus atau tidak. Cara ngeceknya cari semen. Enggak, semen sini. Cari cor-coran. Nah, kalau mau ngecek ya, cari karena Pak Dayat pernah salah. Pak Dayat atau siapa? Pak Dayat pernah salah bawa HCl. Ya. Oh, ya. Sampai jatuh-jatuh dari motor, rupanya salah dia bawa HCl. Kirain ada yang salah tetesin. Hah? Ke semen. Itu aku. Enggak tahu kan di bawah. Gak tahu, Pak. Ketutupan. Nah, udah nanti aja lah ya. Oke, itu ya kita teskan HCl-nya. Terus besar butir adalah antara very fine dan seterusnya. Itu caranya kamu pakai tangan ya, pakai komparator ataupun apapun itu. Cara mengisinya udah bisa ya di kelas ya. Kalau nggak tahu tanya Neng Sapira. Sebenarnya sakit perut lagi nih. Hilang dia. Aman ya? Aman ya? Awan bro. Orang-orang makan buah dia makan. Oke, nah terus yang paling penting juga adalah struktur sedimen. Ya, kenapa? Untuk mempermudah pekerjaan kita. Struktur sedimen itu adalah sebuah kunci. Ya, karena ujungnya nanti kita untuk menganalisis ini terendapkan di mana, di lingkungan apa, struktur sedimen itu adalah kunci. Biasanya ya, mahasiswa sering terlewat. Mungkin bukan terlewat, mungkin nggak tahu ya kalau itu adalah struktur sedimen. Atau mungkin belum bisa memutuskan. Misalnya kamu ketemu ini misalnya nih, mana tadi saya lihat ya. Nah, ini contoh aja ya. Nih ada yang seperti ini. Ya, yang seperti ini. Contohnya ada beda-beda. Nah, ini apa ya, struktur sedimen atau tidak? Kalau misalnya ini sebuah struktur sedimen, tapi kamu tidak berani ya, dia dilewatkan saja. Nah itu bisa dipertimbangkan lagi, ya, karena struktur sedimen itu penting untuk memudahkan pekerjaan kita selanjutnya. Jadi setiap struktur sedimen, kalau misalkan kamu nggak yakin, difoto aja, ya, difoto terus baru nanti di tempat yang lebih dingin. Nah itu bisa dilihat lagi apakah betul ini struktur sedimen atau tidak. Sedikit ya. Oke? Terus apa lagi di situ? Fosil ada? Fosil tahu ya? Ada? Fosil? Ada nemu fosil? Saya ada nemu fosil nih. Saya ada nemu fosil. Ada nemu fosil? Ada fosil? Ada ya? Ada fosil. Asli ya, ini asli dari Manta. Apalagi di situ? Slide dip dah. Nah, slide dip tahu lah ya. Kalau yang nggak tahu belajar sama
Oke, belajar sama Bang Bedul. Bang Bedul tolong diajarin adik-adiknya. Nah. Oke, buat MS dari sana, apalagi yang lanjut, ya, kelas sedimen lanjut, ini 50 banyak lah persenan ya. Udah tambahan. Oh, iya. Apa lanjut dulu? Oke, ya, jadi untuk ya buat ya seperti yang tadi Pak Gar sampaikan, walaupun pengambilan datanya per kelompok, tapi laporanmu yang ini adalah individu, ya. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti sekalian jalan aja, ya. Tambah dari Pak Dayan. Sedikit Pak Gar ya. Ya, Jadi gimana? Lanjut. Tetap dari sana, Pak Fari. Abang fokus semuanya dari sana. enggak, saya mau jelasin cara ngukurnya. Oh ya udah. Yang orang lanjut sana. Nah, oke. Cuma nama dikit ya. Kalau lanjut sana, gambar dari sananya mulai dari mana? Atas atau bawah? Ini top bottom daripada itu. Mana Lihat yang tua? lebarnya. Lebih apa? Muda tua? Muda. Berarti di kolom segitinya mulai dari mana? Di atas. Jadi kalau yang dari bawah itu buatnya dari bawah ke atas, dari bottom ke top ya. Jadi nah, kalau yang lanjut kalau dari sana di atas dulu ke bawah. Kalau yang Enggak orani. nah, kalau yang tidak lanjut kan dari bawah. Dari bawah berarti dari bawah ininya kolomnya. Pas banget. Ya, mau nambahin. Ya, oke. Saya tambahkan sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kan kita menggabungkan ya, ada yang kelompok yang SS 1 dan ada yang lanjut. Nah, walaupun outputnya sama dengan yang tahun lalu yang lanjut ya, tapi belum tentu paham betul ya sampai yang bisa dikatakan proper ya untuk sebuah MS ya. Nah, yang lanjut mungkin dengan Pak Fahri ya sama saja kelasnya nanti kita mintanya ada pembagian litofasies. Baik, betul. Ya. Ya, jadi MS kan? MS nanti kalian bagi litofasies dan tolong tentukan lingkungan penginapan secara detail. Ya, jadi kalau namanya sudah MS, kolom sebelahnya itu ada nama litofasies, sebelahnya itu ada lingkungan penginapan, sebelahnya baru deskripsi. Gitu. Jadi tentukan batas litologi berdasarkan litofasies. Nah, ingat saya sudah jelaskan ya apa itu litofasies ya. Jadi namanya nanti apa? Mengelompokkan nama litologi berdasarkan apa yang paling dominan. Nah, di situ. Oke. Nah, itu. Jadi misalkan ada batu pasir, sama-sama batu pasir, gitu kan? Sama-sama batu pasir, kalian nggak menemukan bukti yang lain. Misalkan very fine sandstone. Kalau misalkan kalian menemukan bukti struktur sedimen, misalkan paralel laminasi very fine sandstone, misalkan seperti itu. Nah, itu untuk menjadikan dia nama sebuah litofasies. Nanti baru ada lingkungan penginapan yang detailnya. Nah, pertanyaan saya, sebelum kalian ke sini, ya, kita kan geologis punya rule ya dalam kita sebelum ke lapangan. Sudah ada yang baca-baca tentang formasi apa, regionalnya apa di sini? Apa formasinya? Apa itu? Selimum. Oke. Selimum itu secara regional terbentuk pada lingkungan seperti apa? Surface. Apa itu surface? Laut. Laut di mana? Dangkal. Dangkal itu panjang. Surface itu sebelum dia masuk ke slope, ya, sebelum slope. Nah, jadi teman-teman sudah baca nggak sejarahnya kira-kira produk ini dari mana? Alam Tuba. Oke, kenapa? Nanti cek sendiri ya. Nah,
nanti cek sendiri. Nah, sampai di situ yang lanjut maksud saya ya. Yang lanjut itu harus bisa menganalisis produknya dari mana. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Nanti teman-teman akan menemukan nih variasi litologi di sini. Batu pasir itu ada yang putih-putih, ada yang enggak gitu. Nah, ada yang bereaksi HCl, ada yang tidak gitu. Nah, kita harus tahu dulu source-nya seperti apa. Itulah tujuan kita mempelajari regional. Jadi ketika ibaratnya gini ya, kita mau kenalan nih ya, kenalan sama cewek, kita kan nggak mungkin langsung datang ke rumah kan. Pelajari dulu kan, pelajari dulu dia tinggal di mana, orang tuanya seperti apa kan gitu ya. Nah ini gini juga nih, kalian harus paham dulu nih sebelum kita ke lapangan, ini formasinya apa, produknya dari mana, kita pembuktiannya di sini. Tapi kalau kalian masih blank, belum pernah baca sebelumnya, tiba-tiba datang ke sini langsung cek litologi, ibaratnya kalau misalkan kita mengenali barang, kita nggak tahu dulu tuh mereknya apa. Kayak tadi misalkan Pak Fahri bilang, oh langsung tahu nih fosil nih, kan sebelum beli fosil kan tahu dulu nih. Nah spesifikasinya apa, harganya berapa, kan gitu ya. Nah tiba-tiba langsung ke situ kita langsung ngambil. Nah ini kejadiannya kalau kalian nggak baca dulu. Nah makanya saya katakan rule geologis itu sebelum ke lapangan harus mengenali dulu barangnya. Jadi ketika ke lapangan kita tuh nggak bingung. Nah, nanti yang bingung itu kita selesaikan lagi di rumah. Nah seperti yang Pak Fahri bilang tadi, misalkan kita bingung untuk sedimennya, kita kenal lagi di rumah. Nah yang lanjut berarti tugas tambahannya ada litofasies dan lingkungan pengendapan. Otomatis deskripsinya itu harus detail, termasuk struktur sedimen dan mungkin di sini ada juga struktur geologi. Ya mungkin ya, coba cek. Saya bilang mungkin biar kalian cari sendiri. Nah, ada pertanyaan atau Bu Tika ada tambahan? Mungkin dari saya sedikit saja ya. Yang perlu diperhatikan pas waktu kita measuring section itu juga batas kontaknya ya. Jadi kalau misalnya adik-adik sekalian yang tahu batas kontak itu ada berapa? Ada 2, selaras dan tidak selaras. Tidak selaras. Ada yang lain lagi? Apa kayak tegas ya? Ya, Sama? sama gradasi, Gradasi betul ya. Terus disconformity. ya apa tuh penyebabnya? Kayak apa? Erosi ya. Erosi. Batas erosi. Nah itu kan penting ya kalau misalnya kita dalam menggambar stratigrafi kita harus tahu misalnya kalian sudah membagi nih berdasarkan litologinya. Nah itu kan pasti ada kelihatan batas-batasnya kontak gitu ya. Nah itu juga harus diperhatikan untuk dicatat ya supaya waktu digambar itu jelas. Nah itu bisa jadi bahan untuk kalian interpretasi. Oke paling itu saja ya. Berarti 2 nanti, kontaknya sharp ataupun tegas bahasa Indonesianya, satu lagi erosif atau ya itu ya erosi ya. Jadi kontaknya cuma 2, kontak sharp tegas ataupun erosif. Nah berarti kalau ada tanda erosif berarti sudah pernah ada apa? Jeda sedikit pengendapan di sana ya. Nah itu. Itu udah terjawab kan. Batas itu adalah satu litofasies beda-beda kan. Ya Nah itu ya udah jawab udah. Ya. Ada kunci jawaban di situ. Ya, jadi itulah cara kalian nanti menentukan batas dari litofasies. Dari batas yang Bu Tika sampaikan tadi. Nah terus Anda jangan naik-naik tebing ya. Tuh, tebing ini di atas bisa Anda dapatkan di sana kan. Jadi melandai kan. Yang ini itu tebing di sana. Jadi di deskripsi ini untuk tebingnya di sana. Ya, jadi seminimal mungkin jangan sampai naik ke titik itu lawan jatuh apa ya. Yang belakang paham? Maksud Pak Gar tadi? Paham nggak? Kalau misalkan mau cek lapisan yang putih itu, kita ngambilnya ke ujung pucuk sana atau di mana? Itu kan ujung tuh ada yang putih tuh, di atas tuh paling top. Tebing, Nah, itu di mana kita ceknya? Harus naik ke sana atau di mana? Nah, di sini kan bisa nih ya. Nah, itu maksudnya. Karena kemiringannya kemana? Turun ya kan? Ya. Terus semua yang ada di sini ya perubahan dicatat ya. Ada apa? Ada perubahan oksidasi, beda yang lain. Nah, itu salah juga yang tadi ini juga. Itu satu ada bisa sebagai batas juga ya apa. Terus
Terus ini udah kelihatan ya struktur sedimennya warnanya nih. dari warna. Jadi untuk lanjut pembahasan spesiesnya bisa terambil. Saya kasih contoh satu ya. Kalian ada lihat warna kuning-kuning di sini? Ini kenapa? Kenapa bisa beda? Iya. Nah, terus dia ada kuning lagi di atas. Berarti ini adalah satu lapisan. Nah, pada kondisi di sini terlihat seperti ada ya. Oke. Nggak apa-apa. Ya, tugas kalian nanti ya. Tapi saya mengenalkan dulu bagaimana satu lapisan pada satu lapisan. Seperti itu. Nah. Ya, Pak Gar, lanjut. Terus saya ada 2 kompas ya. Tapi kompas saya dikembalikan lagi ke saya ya. 1 palu. Maksudnya bagi kelompok per kelompok ada. Terus kalau nggak cukup di sharing aja. Harus dijaga ya. Kenapa kemarin sampai ini patah ya, itu bukan geologis ya sampai patah ininya ya. Ini dijaga ya. Ini keras banget kok bisa patah ya. Jadi hati-hati ya, maksudnya walaupun ini nggak semahal perlengkapan jurusan lain, prodi lain, geofisika, tambang mahal-mahal. Tapi ini tetap nyawa Anda ya pas di lapangan ya. Enggak, aku ngomong. Baik, ini Pak, boleh kami aja yang ganti Pak? oh, boleh. Nah. Tapi ini kasih kembali lagi ke saya. Saya mau dikembalikan. Ini kalau ini kan kosong sedikit. Ini GSN. Terus Wan, Anda lihat ke kanan ya, jangan sampai lena atau fokus. Utamakan keselamatan. Terus itu jangan sampai hal yang tidak diinginkan terjadi di sini ya. Baik, boleh kita mulai ya. Yang sedimen lanjut ke Struktur, ada yang struktur sedimen, ada yang masih bingung atau gimana? Ada pertanyaan? struktur sedimen. Nah, yang kayak gini gimana nih? Ini agak beda kayaknya ya dengan di atas ya. Ada struktur nggak nih di sini? Apa strukturnya? Hah? Laminasi ketika ukurannya di bawah 1 cm. Nanti cek dulu nih bawah 1 cm nggak? Ya. Nah, itu. Salah satunya kayak gitu. Jangan lihat juga nih, ini ada struktur nggak kelihatan, tapi kalau pas dibuka kelihatan. Ya. Nah, jadi sudah harus dicongkel dulu sama palu ya. Ini kan kelihatan tuh struktur apa di sini. Ya, jadi tetap pasti yang ini belum tentu nggak ada struktur, pasti lihat dulu ya, sampai dibongkar dulu, baru yang segarnya baru diinterpretasikan. Dibongkar juga untuk menginterpretasikan tadi besar butir ya, masuk pasir halus, sedang, plano atau lempung. Kalau lempung Anda diambil, kalau merasa si sabun itu lempung. Kalau merasa mirip ada bedak Anda yang minta itu lanau. Kalau di atas itu ya udah pasir halus, pasir menengah, kasar dan sebagainya. Itu Laminasi ada paralel, ada cross, ada wavy. Tentukan yang mana. betul. Nah, ya. Nah. Yang gimana? Ini yang lanjut aja nih. Kayaknya yang lain pada bingung nih, yang baru-baru nih. Gimana? Ada pertanyaan dari kalian? Cara mengidentifikasi struktur sedimen paham nggak? Kalau paralel masih gampang mungkin Pak ya. Laminasi gampang gitu. Ini buat jaminan di sini, paralel di sini. Iya. Sabar. Itu. Iyalah. Lanjut aja Pak dulu. Saya masih bingung. Ada pertanyaan yang di kelas itu adalah contoh ideal. Yang di sini yang tidak ideal. Jadi belum tentu kalian 100% paham. Nah itu, jadi tolong yang bingung ditanya. Kalau kami nggak paham, kami nggak tahu, kita diskusi lagi nanti di kelas. Seperti itu ya. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, jangan cuma untuk sekedar nilai. Ya, kalau nilai is okay, bisa kita kasih berapapun. Tapi paham nggak itu permasalahannya. Nah, oke. Itu aja mungkin Pak.
Kalau mau dimulai, Mulai tinggal minta aja sama Pak Daya. ya gimana Hafiz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya apa? Sebelumnya nama saya Adil. Ya. Nah, jadi izin bertanya. Jadi kan tadi ada mission action Pak ya. Ada kayak pakai check-up dan juga kita ukur. Nah, untuk mendapatkan hasil yang akurat, itu apakah ada digunakan koreksi lagi Pak di antara check-up dan juga kita ukur tadi? Bapak mau jawab? Kalau sebenarnya gini, kalau kita di lapangan sudah mengukur ketebalan yang sebenarnya, itu di sana nggak perlu lagi koreksi. Ya, kecuali kita di lapangan tidak mengukur ketebalan yang sebenarnya dikarenakan beberapa kondisi. Kalau misalnya lapisan ini tidak menurun, dia vertikal terus seperti ini. Nah, oke, kita tidak bisa mendapatkan ketebalan yang di tengah ini karena kita nggak bisa menjam. Itu bisa kamu tarik tadi meteran ya dari sini ke sana, tapi nggak tahu naiknya dari mana. Ya bisa naik ke sana. Terus nanti kan ada angkanya nih, misalnya di mana? Nah, misalnya kamu mengukur ini sama ini. Ya. Nah, ini kan nanti meterannya kan begini. Ini ada angkanya nih berapa nih kan? Nah, tapi yang kita ukur itu adalah jarak, bukan ketebalan. Nah, Ya, jarak pinggir. itu nanti nilainya harus dikonversikan lagi ke ketebalan. Tapi kalau di lapangan kita sudah mendapatkan ketebalan yang sebenarnya 5 lagi. Jadi itu saya menghindari yang seperti itu. Ya, saya menghindari, jadi saya langsung di lapangan langsung mengukur ya ketebalan yang sebenarnya. Oke, saya tambahkan. Masih ingat rumus Pitagoras? Masih. Yang ada sin cos tangan? Yang nggak tahu belajar lagi ke SMA ya, harus paham tuh. Nah, di situ apa unsurnya? Tinggi, miring, satu lagi? Ya, kan seperti ini ya. Nah, itulah yang koreksinya. Ketika kita tidak menggunakan ketebalan yang sebenarnya, kita pakai sudut, ya, sudut di sana. Ada sin cos tangan, ada rumusnya ya. Tergantung data apa yang kita dapat. Kalau data jarak tadi, kita nyari tinggi untuk ketebalan kan. Nah, pakai rumus sin cos tangan. Oke, itu untuk koreksinya Hafiz, Akil. Jadi belajar lagi untuk itu ketika kita tidak mendapatkan ketebalan yang sebenarnya di lapangan. Terjawab? Oke. Ada papan tulis nggak? Ada. Bulan apa? Iya. Ini dia. Jadi sebisa mungkin kita mendapatkan ini di lapangan. Kalau tidak bisa, ada dua yang bisa kita ukur. Pertama ada jarak datar. Ya, jarak miring. Yang namanya jarak datar ini adalah jarak yang kalau di apa? Di keadaan sebenarnya ya. Jarak datar adalah tidak jarak. Ketika kita berjalan tidak ada naik. Tapi kalau kita lempar tadi meteran ke sana, nah, ini adalah jarak miring. Oke. Ya. Nah, kalau misalkan kita di sini nggak bisa mengukur ketebalan, kayak gini kita dapat nilai ini. Yang dicari ini, maka yang perlu kita dapatkan adalah sudut ini atau sudut bawah. Ya. Nah, sudut ini adalah nilai mana? Karena kita sekarang posisinya ada di bawah, mau tembak ke atas, maka yang kita di sini posisinya adalah yang tinggal ukur berapa derajat ke sana dapat arus. Spidol ada coba di samping juga. Habis sudah. Ya, oke.
dapat ini sudah ada, ini yang dicari. Nah, pakai apa tuh? Ya itu apa ya? Ini yang diketahui, ini sudah ada, dicari yang ya intinya bisa kan. Soal pakai sin kosakan, nah itulah kelemahan saya. Ya, kalkulus dapat D, tentu sempat ngulang lagi sekali kan. Nah itulah kelemahan saya. Ya, ini kalau di sini, nah, kalau kita diambil, nah, kita ukur ke bawah, ini yang dapat. Ya, ini yang dapat. Atau kita di mana? Kita dia di sini. Nah, ini udah beda lagi kan? Udah bukan pakai, misalnya kalau ini pakai sini, ini berarti bisa pakai pos tangan atau pakai apa? Ini aja aku penelitian. Maaf ya abang lo. Ya saya sih masih. Kecuali kalau kamu nyaman ya atau pede dengan nah, itu kalau saya tidak. Ya, toh kebetulan kalau seperti ini saya pede dengan nilai dengan kemampuan saya mengukur ketebalan sebenarnya. Gampang lagi menurut saya. Yang terbang kan. ini ya. Ini lebih ini lagi. Intinya Anda kalau ini miring minimal Anda tegak lurus ke api ini. Betul. Nah kan? Tegak lurus. Jangan kan miring. Ini jangan vertikal. Kalau vertikal jarak saya kata Fahri kan. Lebih diteruskan. Terus ininya kata Fahri tadi kan nih. Tegak lurus terhadap bidang ini juga. Ini udah jarak sebenarnya itu daripada ngitung kos yaitu kan kosin itu Anda harus kemiringan tebing harus diketahui, strike harus ketahui, jarak ketahui, baru kelihatan ini berapa ya sumbu tebalnya ya. Itu memakan waktu malahan banyak Anda diukur ya. Maka di lapangan itu kata Pak Hari langsung aja sebenarnya intinya tegak lurus ada bidang tadi kan clipboard kemana ini. Tapi kalau gini miringnya jangan sampai gini, ini kan belum tegak lurus, teruskan terhadap bidang ya miringan, baru teruskan terhadap ininya ini ya, jangan ini juga masih miring ya. Jadi tadi itu terus terhadap bidang itu Coba mana bidang apa? Nah ini. nah ini kan Nah itulah dia. nah, ini Itu kurang lebih tegak lurus nih. Nah inilah dia. Nah sampai sini lah batas ketebalannya. Nah itu jadi ketebalannya ini berapa meter? Misalkan Anda batasnya di sini kata dia. Kata tadi yang yang itu ya. Nah, ini sampai sini kan. Nah, di berapa nah, itu bisa langsung. Ya. Karena miringnya kayak gini. Paham ya? Jadi itu langsung di lapangan. Jadi Anda tidak perlu koreksi-koreksi lagi di rumah ya. Gitu. Paham? Jadi kalau itu banyak Berhubung nanti ke surat pemecatan. Nah itu ya. Nah, jadi mulai sekarang dilatih untuk mengukur ketebalan. Kalau nggak bisa di lapangan, jangan berkecil hati, ukur jaraknya. Tapi nanti di rumah atau di base camp, di hotel, langsung dikonversi kembali. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang sedimentologi stratigrafi ada yang mau tanya? Ini diem aja ini orang ini. Udah paham semua. Ya, nanti ditanya sama saya nanti. Mana nanti? Syukri ya? Paham Syukri? Paham Pak? Paham? Oke, ya, siap. Oke, kalau gitu kita mulai aja Pak. Ya, siap. Gini. Oke, silakan bekerja. Kelompoknya udah ada kan? Oke, silakan bekerja. Sedikit abang.
rata. Cuman ini yang kita lihat singkapan ya cuman di bagian ini, padahal di dalamnya itu berdasarkan dippingnya itu dia juga sama. Bukan dia jatuh dari yang muda kayak gitu, habis itu yang kita lihat udah beda lagi di sini. Soalnya kan Bu, itulah kan yang saya baca kan tupaan itu kan dia butiran debu dari vulkanik kan. Memang dia kan ada formasi umum, itu kan di sebelah sana itu kan dia kan masih formasi vulkanik tebal tuh. Nah, apa percikan dari debu-debunya tuh ada jatuh ke sini karena kan sama tuh, sama-sama tuh. Karena kalau dari saya lihat peta regional tuh di sini di Selimung ini juga ada tuh batu pasir tufnya. Yang tuh di sana lebih mudah dari sini atau Lebih mudah di sana pasti. harusnya enggak ya, soalnya kan ini emang sudah terendapkan terlebih dahulu. Walaupun misalnya kamu menemukan di sini ya berarti kamu harus mengorek lagi gitu. Ini Ngorek misalnya lagi ya. ini misalnya saya korek. Nah, rupanya kalau misalnya sampai dalam dia masih putih, oh berarti dia memang yang udah Memang terendap dia ya. di umur segitu. Tapi kalau emang habis saya korek di dalamnya hitam misalnya atau memang udah beda litologi itu. Nggak mungkin. Tapi biasanya kalaupun dia itu bukan dalam bentuk padat gitu. Oh, paham. Paling emang cuma kayak bedak lah itu. Dia kan Oh ya. terbawa kan masuk kamu kan. Berapa banyak itu ya? Iya gini ya, ini sampai bawah. Yang ikannya sudah ini 8 nanti, ini 8,5.
berarti secara aktualnya ini bukan produk dari pasang surut, betul kan? Gimana logikanya? Ya? Di bawah laut. Oke, di bawah laut. Bagaimana dengan kondisi yang tidak bereaksi HCl? Tidak. Bereaksi atau enggak? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa kalau di dalam tidak bereaksi HCl? Karena jawaban yang betulnya karena melewati batas CCD, Carbonate Compensation Depth. Ya. Pada batas itu matahari tidak tembus lagi, ya, sehingga apa? Yang CaCO3-nya tidak terbentuk lagi. Makanya makanya si rijang tadi, ya, dia sudah tidak mengandung CaCO3, tapi silikanya yang lebih dominan. Batas CCD dia tidak bereaksi HCl. Nah, kapan dia bisa bereaksi? Batas itu kan bisa naik turun, betul nggak? Karena seiring dengan pasang surut air laut, kan seperti itu ya. Nah, jadi pertanyaannya, kalau kalian baca regional, ya, Selimut itu source dari sini. Kalau kalian bilang tadi gunung api, dia source-nya dari Lantuba, gunung api Lantuba. Nah, gunung api Lantuba itu, ya, ketika dia meletus, ya, tuh ini kan terbang dia, saking ringannya, terbang, ya kan. Nah, ada yang mengendapnya di darat dan ada yang jatuh ke laut. Dipahami ya, ada yang jatuh ke laut. Dan ini adalah produk yang jatuh ke laut. Dan ini adalah produk yang jatuh ke laut. Walaupun source-nya itu berasal dari gunung api. Ketika dia terbentuk, dia karena di lautnya pada kondisi di atas CCD tadi ada si CaCO3, makanya dia bereaksi terhadap HCl. Itu kuncinya ya. Kemudian pada kondisi ini teman-teman harus lihat nih, seperti yang Pak Gar sampaikan tadi, ada lapisan yang beda kan, dari suara aja beda. Tuh, beda. Apa ini? Ya, selam itu strukturnya, litologinya apa? Sudah ada yang kesini belum? Mungkin yang tahun lalu sudah pernah saya jelaskan, makanya langsung tahu gamping ya. Nah, kemungkinan adanya selam. Apa itu selam? Mulai